balik lagi nih sama kami berdua, saya Adam. Saya Firman. Kita akan bincang-bincang ringan Rumah Detensi Imigrasi Semarang nih, atau podcast Bibir Lima. Setelah lama kita nggak tayang nih ya, kali ini kita balik lagi untuk berbincang-bincang nih dengan tamu-tamu spesial kita di sini. Betul. Ada taruna-taruna gagah ini nih Pak. Gagah Ya, dari Patriot Bangsa. Betul. Taruna-taruna ini dari Politeknik Imigrasi, teman-teman. Jadi di sini kita sebelum masuk ke topik kita ya, ada pepatah yang menyebutkan bahwa tak kenal itu maka tak sayang. Betul Bapak ya? Betul. Jadi kita kali ini kenalan dulu nih sama tamu-tamu kita di sini. Monggo. Baik. Memperkenalkan diri, silakan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Alfian, NRT 2021.2026.01, Prodi Hukum Keimigrasian A, asal Purwokerto, Jawa Tengah. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Safir Hadi Purba, NRT 2021.2.6.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C, asal Temanggung, Jawa Tengah. Ini kayaknya ada tertarik nih sedikit, Mas Selvin nih. Siapa? Ada purbanya, marganya. Batak ya? Karena Bukan. Terus purba apa itu? kemudian dari ayah. Oke. Next Mas. Oke. Kita udah kenalan tadi sama taruna-taruna ini, teman-teman. Lanjut, kan kita nih, mas-mas ini kan dari Taruna Poltekim ya. Kalau boleh tahu, Politeknik Imigrasi itu apa sih mas? Boleh dijelasin ke teman-teman kita semua? Baik, dari sini Mas. Siap. Oke, berarti untuk Poltekim itu adalah singkat dari Politeknik Imigrasi. Politeknik Imigrasi ini dulunya juga udah pernah ada dari dulu Pak, dari tahun 1960 kalau saya nggak salah. Iya. Itu dulu namanya Akademi Imigrasi. Namun setelah adanya perubahan nomenklatur, sekarang disebut sebagai Politeknik Imigrasi. Politeknik Imigrasi ini adalah salah satu sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Politeknik Imigrasi ini biasanya bersandingan dengan Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Gitu. Terus teman-teman ini kan kita lihat dari Politeknik Imigrasi melaksanakan apa nih, tugas lapangan. Contoh apa? Lajapura di satker-satker seluruh Indonesia ya, di imigrasi seluruh Indonesia. Nah, Lajapura itu apa sih? Lajapura itu singkatan dari latihan kerja Bumipura, yaitu praktek lapangan yang dikerjakan oleh seluruh taruna-taruni Politeknik Imigrasi di seluruh UPT yang ada di Indonesia. Untuk tingkat 4 namanya itu sendiri magang, tingkat 3 KKN atau kuliah kerja nyata. Oke. Yang tingkat 2 praktek kerja lapangan, dan tingkat 1 orientasi Lapangan. Orientasi lapangan. Itu durasinya sama semua atau durasinya sama semua Pak, yaitu selama 1 bulan. 1 bulan? Oke. Ya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih alasan mas-mas ini untuk penempatannya itu di Udin Semarang? Apakah sebelumnya udah tahu Udin Semarang itu kayak apa atau gimana? Coba dong jelasin mas ke kami semua nih supaya kita tahu. Saya jelasin ya Pak. Izin sebelumnya untuk penempatan latihan kerja ini sudah ditentukan sendiri oleh Politeknik Imigrasi. Jadi kebetulan untuk di tahun ini Lajapura ini dilaksanakan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Oke. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, namun tersebar dari Aceh hingga paling jauh ada di NTT. Seluruh Indonesia lah ya. Betul. Baik di rumah detensi imigrasi maupun di kantor-kantor imigrasi. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman ini kan melaksanakan Lajapura nih. Tadi yang disampaikan teman-teman dari Poltekim selama 30 hari. Nah, itu apa aja sih kegiatannya, khususnya ketika Mas Selvin, Mas Alfian di Rudenim Semarang nih khususnya, apa sih kegiatan yang dilaksanakan di sini? Sesuai dengan tusi dari Rudenim itu sendiri, yaitu penindakan, pengisolasian, dan pendeportasian, serta ada pelayanan bagi pengungsi yang berasal dari luar negeri Pak. Untuk kami sendiri belajar seperti bagaimana orang asing yang melanggar suatu peraturan di Indonesia itu dikenakan tindakan, yaitu untuk didetensikan di rumah detensi imigrasi Semarang. Kemudian pelayanan untuk para deten ini selama mereka berada di rumah detensi ini, seperti pelayanan kesehatan dan kesehatan, pelayanan Psikolog kan ya. psikolog juga, yang tujuannya untuk memantau detensi ini agar dapat pulang ke negaranya dengan secepatnya Pak. Oke.
Coba sih untuk menambahkan Pak. Oke. Baik, untuk dari apa yang saya dapatkan selama ini bahwa di rumah detensi imigrasi ini fokusnya adalah berupa pelayanan terhadap warga negara asing. Walaupun notabene warga negara asing yang ada di sini itu merupakan warga negara asing yang bermasalah, namun kita tetap melayani mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa kasih sayang dan dengan manusiawi. Karena Memanusiakan mereka lah ya. Betul. Oke. Oke, Bang, kalau tadi Pak Firman udah menyebutkan kegiatan Mas yang melakukan di sini kan. Kalau dari saya sih, saya mau tahu dong menurut Mas nih bagaimana sih pegawai-pegawai kami-nya dari ini gitu. Bagaimana apa ya ritme kerjanya atau rasa kekeluargaannya menurut Mas tuh kayak gimana sih yang ada di Rudenim sekarang ini? Penting nih. Penting banget. Mau tahu aja, mau tahu banget. 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 Oke. Baik, ya sejauh Pak. Baik, untuk menurut saya sendiri, untuk seluruh baik para pegawai yang ada di sini maupun para pejabat struktural, menurut saya sangatlah baik dan kompeten dalam bidangnya masing-masing Pak Nasib. Karena menurut saya, apapun yang kami butuhkan selama belajar di sini, baik para pegawai maupun pejabat struktural itu benar-benar mengalami kami Pak. Baikkan seperti kelas kosong, kami datang ke sini, kami tidak tahu apa Rudenim, kemudian kami bertanya, kami ingin tahu segala sesuatu Rudenim, itu benar-benar dibimbing dari awal hingga akhir Pak. Bahkan menurut saya semua pegawai di situ benar-benar berinisiatif untuk membimbing kami Pak. Seperti biasanya dia ikut kami untuk melakukan pemantauan atau profil terhadap TNI atau sebagainya Pak. Jadi benar-benar membimbing kami step by step Pak. Berarti teman-teman udah tahu lah ya tugas utama dari Rudenim Semarang ya khususnya dan Rudenim seluruh Indonesia. Karena kan tahu kan Rudenim rumah detensi imigrasi itu di Indonesia ada 13 satuan kerja ya. Jadi di dalam rumah detensi kan tahu kan ada seksi apa saja, tugasnya apa saja. Udah bertahu dong. Sudah Pak. Kalau gitu endingnya ini kan Mas sudah hampir 30 hari ini sih. Saya pengen tahu dong output yang akan kalian hasilkan nanti setelah kembali lagi ke Politeknik Keimigrasian itu apa setelah pelaksanaan laju pura di Rudenim? Kalau boleh tahu saya akan membagi pengalaman saya kepada teman-teman saya karena seperti yang Bapak Firman tadi katakan, UPT Rudenim ini hanya 13 di Indonesia sehingga tidak semua teman-teman mendapatkan kesempatan untuk belajar di Rudenim. Setelah itu saya akan memberi pengalaman dan pelajaran pada teman-teman agar mengetahui apa itu Rudenim dan apa saja kegiatan yang ada di Rudenim. Baik. Pertanyaan terakhir, last question buat Mas Alvin sama Mas Alfian ya. Ada nggak sih kesan mungkin selama 30 hari ini mungkin kalau nggak salah beberapa hari ini akan berakhir ya belajar pura ya dan akan kembali ke kawah Chandra dibukanya di mana? Di kami tinggal dulu di Tangerang. Tangerang ya. Ada 2 kampus kan ya, di Tangerang dengan di Gandul Depok. Nah ini ada kesan nggak sih? Kesan yang pertama terus kemudian pesan khususnya buat para generasi muda. Kan pasti generasi muda penasaran dong. Coba lihat pakaiannya, seragamnya, dada-dada. Pokoknya perfect lah. Apalagi yang cewek-cewek kan idaman sekali nih. Gimana? Ada nggak kesan-kesannya? Untuk menyampaikan kesan saya selama menjadi lajak pura selama kurang lebih 20 hari kerja di rumah detensi imigrasi Semarang ini, saya merasa bekerja di sini itu cukup challenging karena kita di sini menghadapi dengan beberapa warga negara asing yang ada di Indonesia yang notabene bermasalah dan latar belakang mereka pun berbeda, cara menyikapi mereka pun berbeda-beda dengan sifat-sifat mereka yang berasal dari berbagai negara di dunia ini. Jadi seperti itu menurut saya Pak, cukup challenging menurut saya. Oke. Dan untuk Selvin, bagaimana pesannya? Saya di sini sangat membantu sekali dalam pengembangan diri Pak. Dari awalnya ya, kami tidak mengetahui apa itu Rudenim, sehingga kami mengetahui apa itu Rudenim dan apa seluk-beluknya yang ada di sini Pak. Oke. Ya, berarti challenging dan berkesempatan untuk mengembangkan diri ya Pak. Bukan pengembangan badan ya? Betul. Bukan. Mengembangkan diri jadi lebih baik Dan untuk meraih prestasi. betul sekali. Terakhir tadi pesannya apa? Oh, ya, Buat generasi muda, adik-adik kita yang masih di SMA yang mau ingin mengikuti jejak teman-teman Taruna bagaimana? Baik,
untuk adik-adik yang mungkin sekarang sedang duduk di bangku SMA dan ingin menentukan karir kedepannya, ingin menjadi seperti kami, ayo daftarkan diri kalian ke Politeknik Imigrasi, karena melalui Politeknik Imigrasi ini adalah sebagai langkah bagi kalian untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, terutama di dalam bidang keimigrasian. Dan jangan lupa apa tadi? Belajarnya harus. Oh ya, untuk mungkin yang sekarang sedang menjadi tes juga untuk Poltekim, tetaplah belajar, tetap semangat, tetaplah berdoa, selalu percaya kepada diri kalian sendiri. Semoga kalian berhasil. Semangat. Semangat itu dia sobat-sobat. Jangan putus asa, tetap semangat. Oke, kalau kayak gitu Pak, kita sudah selesai. Sudahi dulu ya. Iya, sudah ini dulu. Mari kita ngopi-ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. Kita dari tadi ngobrol-ngobrol belum ngopi. Halus. Oh, betul. Halus. Ini kopi terbaik bikinan Mas Aziz. Oh iya. Siap. Mari. Oke, sobat, sambil kita ngintipin kopinya ini ya, kita udahin dulu aja podcast video di Maranya. Sampai ketemu lagi di podcast Bincang Jaringan seputar deteksi. Bye-bye. Bye.